Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Kita akan memulai ibadah minggu kita pada hari ini dengan doa pembukaan. Namun sebelum itu kita angkat satu pujian yang berjudul Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tenang.
Allah Bapa kami, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau yang mengenal hati kami, Engkau yang tahu sejauh mana kami melangkah, sampai di mana kami ada. Dan Engkau yang mengetahui segala keberadaan kami Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau bersekutu bersama-sama dalam ibadah minggu di Gereja Baptis Indonesia Kedunggaran dari rumah kami masing-masing. Dan saat ini juga kami mau bersyukur merenungkan betapa penyertaan-Mu luar biasa untuk gereja kami. Engkau menyertai perjalanan gereja ini dan seluruh jemaat di dalam proses perjalanannya hingga usianya yang ke-44 tahun. Dan kami mau merenungkan dan mau melihat kembali kasih-Mu yang luar biasa, mujizat-Mu yang luar biasa bagi gereja kami Tuhan. Engkau memberkati seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir, dan biarlah semuanya boleh berkenan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena hari ini adalah ibadah HUT GBI Kedunggaran yang ke-44. Kita mau bersukacita karena Tuhan sangat baik. Pada hari ini kita merayakan HUT GBI Kedung. Kita mau bersukacita dengan mengangkat satu pujian sukacita yang berjudul Bersama Yesus. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, 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 anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, 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 anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Baik, kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 6 ayat 16 sampai 21 dan akan dibacakan oleh Saudari Yedi. Yohanes 6 ayat 16 sampai yang ke-21. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan
Namun sebelum itu kita angkat satu pujian, Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Berkat-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kasih-Mu. Selain puji dan sembah Kasih-Mu. Selain puji dan sembah. Shalom, salam sehat Bapak, Ibu, dan Saudara. Pagi hari ini semestinya menjadi pagi yang istimewa karena kita merayakan hari ulang tahun gereja dengan ada acara baptisan, juga ada acara pengukuhan asisten gembala sidang. Namun oleh karena kondisi yang belum memungkinkan, kita menundanya terlebih dahulu. Kecewa secara manusia, kecewa, namun kita tetap belajar untuk memahami bahwa Tuhan mempunyai rencana untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, di hari yang spesial ini, di pagi yang spesial ini, saya tidak menyiapkan khotbah khusus berkaitan tentang hari ulang tahun gereja, tetapi saya tetap melanjutkan pelajaran kita. Kita sudah sampai di pasal yang ke-6, di perikop, di bawahnya Yesus yang memberi makan kepada ribuan orang, yaitu di bawah judul perikop Yesus berjalan di atas air. Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan yang ke-20 ini akan menjadi perenungan kita pada saat ini.
Dan nanti setelah khotbah kita akan menyaksikan, kita akan bernyanyi bersama-sama satu lagu yang sudah Bapak Ibu Saudara nyanyikan, rekam, kirimkan ke kami dan sudah dikompilasi, bahwa Tuhan mempunyai rencana. Tuhan mempunyai rencana bagi kita pribadi, Tuhan mempunyai rencana bagi gereja, karena berkaitan tentang ulang tahun gereja. Dan kita harus terus percaya Tuhan, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Mari kembali kepada firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16 sampai yang ke-20 yang tadi sudah dibaca. Sebagai latar belakang Bapak Saudara, bahwa peristiwa ini masih ada sambungannya, yaitu peristiwa ketika Yesus memberi makan ribuan orang dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Jangan lupa juga Bapak Ibu Saudara perlu membaca perikop atau ayat-ayat sejajarnya. Kalau Bapak Ibu melihat di bawah judul perikop Yesus berjalan di atas air, maka ada Matius dan Markus. Tapi di bawah judul Yesus memberi makan 5.000 orang, ada Matius, Markus, dan Lukas. Ini sudah saya sampaikan, sudah saya ajarkan minggu yang lalu. Nah, Bapak Ibu silakan nanti membaca di Matius maupun Markus perikop sejajar untuk melengkapi latar belakang kita supaya kita semakin memahami apa yang terjadi pada saat itu. Nah, kalau Yohanes tidak menuliskan peristiwa selama masa waktu antara pasal 5 ke 6, tetapi Matius, Markus, Lukas menuliskannya lengkap. Ya, pasti dengan tujuan tertentu sesuai dengan konteks pada waktu itu. Nah, kita bisa membacanya di sana bahwa masa antara pasal 5 dan 6 Yesus sudah mempunyai 12 murid. Bahkan Yesus juga sudah mengutus 12 murid untuk pergi melayani. Ini harus diingat Bapak Saudara. Jadi peristiwa ini, peristiwa yang terjadi memberi makan ribuan orang kemudian berjalan di atas air, ini ketika Yesus paling tidak sudah 2 kali pergi dan pulang dari Yerusalem. Dan Yesus sudah mempunyai murid-murid lengkapnya. Bahkan Yesus sudah mengutus murid-murid untuk pergi pelayanan. Bahkan sebelum mujizat 5 roti dan 2 ikan, kalau kita membaca teliti, murid-murid sedang kembali pelayanan dan sedang menceritakan apa yang sudah mereka lakukan. Tetapi rupanya orang-orang berbondong-bondong mencari mereka. Nah, ada 3 hal pelajaran yang bisa kita petik sebagai hikmat kita untuk bisa kita melakukan, meresponi bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah bahwa kepopuleran adalah menjadi potensi godaan. Kepopuleran yang menggoda, baik itu menggoda Yesus yang pernah mengalami melalui pencobaan yang 3 kali oleh iblis, tetapi saat ini konteksnya adalah kepopuleran yang menggoda murid-muridnya. Bapak Ibu bisa memperhatikan ayat yang ke-15 di pasal yang sama. Karena Yesus tahu mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Pasal 6 ayat 22, pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi. Dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Nah, orang-orang ini terus mengikuti atau mengejar Yesus dan murid-muridnya. Menarik sekali. Peristiwa ini terjadi, yaitu murid-murid mengalami badai dan Yesus menolong dengan menghampiri mereka berjalan kaki. Terjadi di tengah godaan ketenaran dan kepopuleran Yesus dan murid-muridnya. Lagi nanti Bapak bisa membaca di Markus. Kalau kita membaca di Markus pasal yang ke-6 ayat 13, bagaimana murid-murid Yesus diberi kuasa oleh Yesus untuk melakukan banyak perkara besar. Murid-murid Yesus mulai terkenal. Sehingga minggu yang lalu kita sudah belajar kemungkinan besar ribuan orang itu berbondong-bondong karena pemberitaan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka mengalami atau melihat bagaimana 12 murid itu mempunyai kuasa. Bahkan Alkitab menuliskan bahwa mereka mengusir banyak setan dan menyembuhkan yang sakit. Ini yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka menjadi orang-orang hebat. Coba bayangkan kalau di tengah pandemi
COVID-19 ini, tiba-tiba ada seorang dukun yang mengaku bisa menyembuhkan atau menghasilkan obat yang cespleng, pasti dia akan sangat terkenal. Ketika tidak ada orang yang bisa mengusir setan, murid-murid diberi kuasa untuk mengusir setan. Ketika tidak ada tabib yang mampu menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu, murid-murid bisa diberi kuasa untuk bisa menyembuhkan penyakit itu. Mereka sangat terkenal, mereka sangat tenang, mereka populer, mereka dibicarakan sehingga logikanya masuk, yaitu banyak orang berbondong-bondong selain memang karena Yesus sendiri. Kita tahu bahwa selanjutnya ketika murid-murid itu memberikan laporan kepada Yesus, orang banyak berbondong-bondong, lalu peristiwanya yang terjadi adalah 5 roti dan 2 ikan. Semakin banyak orang takjub mengikuti Yesus dengan berbagai macam motivasi dan tujuan. Masa mulai mempunyai keinginan untuk menobatkan Yesus sebagai Raja. Walaupun Yesus tahu persis motivasinya tidak benar. Nanti di ayat yang berikutnya, Yesus tahu persis bahwa motivasi mereka hanyalah perut. Karena mereka menikmati makan gratis, makan yang luar biasa. Sehingga perikop berikutnya, Yesus mengajarkan tentang akulah roti hidup. Ketika mereka sudah menikmati roti dan mereka berharap menikmati roti terus tanpa harus bekerja, Yesus mengajarkan akulah roti hidup. Nah, Bapak Saudara, menggoda sekali ketenaran dan keberhasilan pelayanan mereka. Namun Tuhan memberikan sikap tegas menolaknya karena tujuannya bukan kerajaan duniawi yang ribuan orang ini pikirkan. Tujuannya bukan sekedar besar dan pengikutnya banyak yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi tujuannya adalah untuk kemuliaan Bapa. Yesus tahu persis motivasi orang-orang ini. Dan Yesus pasti tahu juga apa yang ada di dalam hati murid-murid. Salah satu contoh yang menggoda, ya, tidak bermaksud menjadikan kambing hitam Yudas, tetapi ini menarik sekali karena Yohanes dan Matius menuliskan kesimpulannya di akhir kehidupan Yudas, bahwa Yudas mempunyai karakter dan karakter itu tidak bisa terjadi langsung. Itu sebuah kebiasaan yang terus-menerus. Dan kesimpulannya di Yohanes pasal yang ke-12 ayat 5 dan 6, ketika Yudas menyaksikan Maria mengurapi Yesus dengan minyak yang harganya 300 dinar. 1 dinar itu upah harian 1 hari. Upah 1 hari bekerja. Anggap saja misalnya saya bekerja sebagai tukang, upah harian saya 100.000. Berarti kalau 300 dinar, ya, Bapak Ibu bisa mengalihkan dengan 100.000. Cukup banyak bukan? Cukup banyak. Dan Yudas mampu menghitung karena Yudas dipercaya Yesus untuk mengelola keuangan. Dan Yohanes menyimpulkan bahwa Yudas sering mengambil, mencuri atau menggunakan untuk keperluannya sendiri. Yudas termasuk pribadi yang perhitungan terhadap uang. Sekali lagi, karakter tidak muncul saat itu saja ketika Maria mengurapi Yesus. Tapi sebelum-sebelumnya. Matius mencatat demikian juga. Sehingga ketika Yudas menyaksikan bahwa uang yang dimiliki Yesus ketika memberi makan 5.000 orang lebih itu 200 dinar. Tetapi akhirnya tidak keluar sama sekali. Justru makanan itu berlebih. Ini menggoda Yudas sebagai orang yang hitung-hitungan uang. Bayangkan kalau misalnya setiap orang itu ditarik bayaran untuk makan gratis. Makan yang disediakan Tuhan Yesus. Tidak mahal lah. Anggap aja mereka ditarik uang sekarang, kita kurskan sekarang 10.000. Kali 5.000 yang laki-laki. Dengan yang perempuan dan anak-anak. Anggap aja 10.000 orang. Kita sudah mendapatkan untung berapa. Belum kesembuhan-kesembuhan. Mereka sangat terkenal sebagai murid-murid Yesus yang mempunyai kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan penyakit. Ini sangat menggoda. Sehingga sekali lagi Yesus ingin menyelamatkan mereka. Yesus mengingatkan mereka bahwa ketenaran, kepopuleran sangat menggoda untuk jatuh. Yesus pun kalau ingin mencari tenar, populer,
sejak dicobai oleh iblis, Yesus bisa menjadi sangat tenar dan populer. Karena semua permintaan iblis adalah hal yang spektakuler yang bisa dilihat orang. Tapi Yesus tidak mau. Karena tujuannya adalah Tuhan atau Bapa dalam konteks Yesus di dunia. Bapa dipermuliakan. Jangan berharap menjadi gereja besar dan tenar. Namun Tuhan tidak menjadi besar dan tenar. Jangan kecil hati kalau saya menjadi pendeta, gembala sidang Bapak Saudara dan tidak populer, tidak terkenal, tidak tenar. Karena bukan itu tujuan pelayanan saya. Tujuan saya adalah kerajaan Allah diperbesar. Bukan nama saya yang diperbesar. Yang kedua pelajarannya adalah badai membawa pendewasaan. Perhatikan ayat yang ke-17-18. Dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari mulai gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Nah, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, selain Yesus sengaja mengambil tindakan pribadi yang tegas, di ayat yang ke-15, Yesus menyingkir ketika mereka mau menobatkan menjadi raja, pemimpin, dengan pengikut yang ribuan. Tapi Yesus menolak tegas. Karena itu godaan dari ketenaran dan kepopuleran. Tidak mau. Tujuan Yesus bukan itu. Tetapi Yesus juga menyelamatkan murid-murid dari godaan itu. Dengan cara apa? Dengan cara meminta mereka juga menyingkir pergi. Dan mengizinkan badai itu menyadarkan murid-murid. Markus menuliskan melengkapi apa yang menjadi konteksnya Yohanes. Markus menuliskan sangat menarik. Di Markus pasalnya sama di pasal yang ke-6, Markus pasal yang ke-6. Nanti bisa dilihat di sana bahwa Yesus yang memerintahkan. Yesus yang memerintahkan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya. Ayat yang ke-45, Markus pasal yang ke-6. Yesus memerintahkan mereka untuk menyeberang terlebih dahulu. Dan yang menarik adalah Yesus mengizinkan badai itu dengan kalimat yang Markus tulis adalah ketika Yesus melihat, ayat yang ke-48 dari Markus. Yesus melihat dengan kekuasaannya, Yesus mampu memperhatikan detail apa yang terjadi di dalam diri murid-murid. Dari tempat yang jauh, Yesus melihat bahwa murid-murid mengalami kesulitan. Yesus hendak mengajarkan bahwa mereka lemah tak berdaya. Yesus mengingatkan jangan sombong karena mempunyai kuasa dan punya masa. Punya kuasa bisa menyembuhkan, mengusir setan dan melakukan mujizat yang lainnya. Punya masa yang mulai mengeluh-ngeluhkan dan bahkan mau menjadikan mereka pemimpin. Bayangkan Bapak Saudara, kalau Yesus menjadi raja, 12 murid ini tentu menjadi pejabat-pejabatnya. Paling tidak mereka menjadi menteri-menteri yang mengelilingi Tuhan Yesus. Ini menggoda sekali. Tapi Yesus mengizinkan badai terjadi untuk menyadarkan bahwa mereka lemah, tak berdaya, dan harus bergantung pada Yesus. Ketika mereka mempunyai kuasa, ternyata mereka tidak mampu berkuasa atas alam. Bapak Saudara, sering badai dan tantangan dipakai Tuhan untuk mempersiapkan kita menaiki tingkat pemahaman dan iman kita yang selanjutnya. Pengalaman pahit dan bagaimana kita meresponinya dengan benar akan mendewasakan kita. Masih ingat cerita yang pernah saya sampaikan tentang it's okay? Ada seseorang yang selalu mengatakan, oh baik, it's okay. Ketika mengalami sesuatu dia selalu mengatakan it's okay. Kenapa? Karena orang ini meyakini bahwa ada hikmat di balik hal yang tidak baik itu. Termasuk badai kehidupan kita, Bapak Saudara. Tentu Tuhan punya rencana. Yang terakhir, Yesus menjadi satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita. Ayat 20 dan 21 dari Injil Yohanes yang tadi kita baca. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Ini Yohanes, sekali lagi, fokusnya kepada Yesus Tuhan yang berkuasa. Kalau nanti kita bandingkan dengan ayat sejajar di Matius dan Markus, begitu Yesus naik ke perahu, badai berhenti. Yohanes menunjukkan dengan cepat bahwa bukan sekedar berhenti,
Tetapi Yesus ketika ada di dalam perahu, maka perahu itu sampai di tempat tujuannya dengan benar dan selamat. Itu Yesus. Nah, yang menarik adalah, yang pertama kali Tuhan katakan adalah, aku ini, jangan takut. Bapak Saudara, kata atau gabungan kata, frasa, jangan takut, ini menarik. Karena ada 18 kali dituliskan di Perjanjian Baru. Jangan takut. Nanti di searching saja. Intinya ini penting sekali ketika muncul frase jangan takut, jangan takut, jangan takut. Bahkan ketika kata takut yang ditulis dalam bahasa Indonesia baku, takut itu sendiri jumlahnya sangat banyak. Di dalam Perjanjian Baru saja hampir 100 kata takut. Ini mengingatkan, mengisyaratkan bahwa memang kita diperhadapkan dengan banyak hal yang bisa membuat kita takut. Iblis, setan bekerja supaya kita tunduk di bawah ketakutan-ketakutan sebenarnya. Supaya kita takut. Berbeda dengan kuasa Roh Kudus akan memberikan kita keberanian. Tapi iblis akan membuat kita takut. Takut yang negatif, tetapi badai yang terjadi ini takut yang membawa, yang menyelamatkan. Ya, takut yang mempunyai dampak baik. Nah, ketika Yesus menghampiri murid-murid, Yesus tahu murid-murid sedang mengalami goncangan iman. Murid-murid tahu bahwa Yesus tahu bahwa murid-murid sedang mengalami ketakutan karena mereka sedang berhadapan dengan hidup dan mati. Bahkan mereka sedang berhadapan antara hantu ataupun Tuhan. Karena mereka melihat ada seseorang yang berjalan di atas air, di dalam badai. Mereka sangat takut. Tetapi Yesus menegaskan. Yesus berkata, aku ini. Menunjukkan bahwa ada Yesus. Ada keberadaan Yesus. Ini juga yang disampaikan Yesus kepada kita. Ketika kita sedang diizinkan menghadapi badai. Yesus mungkin berbisik atau mungkin Yesus juga berseru keras untuk mengingatkan, menegur kita. Ada aku. Aku ini. Yesus menekankan adanya eksistensi Yesus di dalam kehidupan murid-murid. Ketika akhirnya murid-murid menyadari mereka lemah tak berdaya, Yesus hadir dan mengatakan, aku ini. Ada aku. Dan frasa berikutnya, Yesus katakan tadi, jangan takut. Ketika ada Yesus dalam kehidupan, ketika ada Yesus di dalam perahu yang terombang-ambing badai, ketika menyadari bahwa ada eksistensi Yesus dalam kehidupan kita, frasa berikutnya adalah, jangan takut. Jangan takut. Dan Yohanes secara cepat menuliskan, perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Matius dan Markus menuliskan, badai itu berhenti. Yesuslah yang diperlukan murid-murid. Yesus juga tidak mengajar bahwa murid-murid tidak boleh tinggi hati dengan mujizat-mujizat yang mereka lakukan. Mereka harus terus bergantung kepada Yesus. Misalnya kita menyadari juga bahwa kita terbatas. Misalnya kita juga dengan kerelaan membuka diri dan hati kita untuk mengizinkan Yesus membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang dewasa. Dengan cara apa? Menegur kita supaya kita tidak jatuh dalam tinggi hati. Dengan cara apa? Mengizinkan Tuhan untuk membawa kita melewati badai. Untuk menyatakan bahwa kita tanpa Yesus bukanlah apa-apa, bukanlah siapa-siapa. Izinkan Yesus mengajarkan bahwa kita perlu bergantung mutlak. Dan izinkan Yesus mengajarkan bahwa di balik badai itu ada pantai landai yang tenang yang akan kita sampai. Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana atas pribadi kita. Tuhan punya rencana atas gereja kita. Izinkan badai itu terjadi. Dan kita mengambil hikmahnya. Dan tetap andalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Bukan ketenaran. Bukan kepopuleran. Tapi izinkan badai yang akan menyelamatkan dan mendewasakan kita dan gereja kita.
Mari Bapak dan Saudara, saatnya kita akan menyaksikan dan kita akan bernyanyi bersama-sama bahwa Tuhan punya rencana. Tuhan memberkati.
Shalom. Hari ini turut merasakan kebahagiaan yang boleh dialami oleh Pendeta Yu sebagai gembala di jemaat GBI Kedu Ungaran bersama dengan Bapak Ibu Saudara jemaat di sana. Saya Perwanise yang sehari-hari melayani di Rumah Sakit Pantelasa Citarum sebagai bagian pastoral rekan dari Pendeta Yohanes Purnomo. Hari ini turut bersyukur untuk kebahagiaan, untuk berkat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan atas GBI Kedu genap hari ini 16 Mei boleh berulang tahun yang ke-44. Harapan kami Tuhan terus memperlengkapi Pendeta Yus keluarga untuk menjadi berkat bagi jemaat untuk boleh bertumbuh dan berbuat bersama dalam Tuhan, dan terus semuanya diberkati di dalam melewati hari-hari yang oleh Tuhan percayakan, semakin semangat di dalam melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Ungaran. Tahun GBI-ku, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun untuk GBI Kedu Ungaran. Tuhan Yesus memberkati.